you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Oke, sekarang kita lagi udah masuk ke hall 1 dan ini langsung disambut oleh booth Toyota dan booth Honda. Jadi nanti kita akan mulai dari booth Honda dan kita akan lihat beberapa mobil-mobil baru dari Honda, yaitu yang CR-V, Accord, Civic, BR-V, dan itu semuanya udah menggunakan teknologi baru, yaitu yang Honda Sensing. Nah, tapi kita akan bahas mengenai sistem audionya. Nanti kita akan rekomendasi apa aja yang bisa kita upgrade di mobil-mobil terbaru dari beberapa TPM, mulai dari Toyota, dan Honda, dan masih banyak lagi. Oke, Kartuners, kita sekarang lagi ada di booth Honda dan yang menjadi highlight itu adalah all new BR-V. Nanti kita akan bahas mengenai Honda BR-V, apa aja yang bisa kita upgrade sistem audionya. Dan di belakang saya ada Honda SUV. Jadi ini adalah mobil konsep yang belum dipasarkan, jadi ini keren banget. Nanti kita akan mulai dari all new BR-V. Oke, Kartuners, jadi ini all new BR-V dari Honda dan kita bisa lihat banyak perubahan dari segi dari interior ya. Mulai dari pergunaan head unit, terus sistem audio sistemnya ya. Bisa lihat sini udah ada dudukan tweeternya. Dan nanti kita bisa lihat rekomendasi untuk sistem audio dari Karten Sato Sound Jakarta. Dan untuk head unit masih bisa diganti ya. Jadi kita bisa ganti dengan model yang tanam 7 inch atau yang model floating. Jadi kita bisa floating di sini yang maksimal 9 inch ya, masih bagus. Dan sistem yang paling daily use OEM look adalah kita bisa menggunakan sistem two ways di depan. Jadi udah ada dudukan tweeternya dan ini dudukannya lumayan besar ya, 1,5 inci dan 6,5 inci. Jadi kita bisa ganti dengan perangkat-perangkat audio yang mumpuni untuk di Honda All New BR-V. Dan kita akan lihat bagian posisi belakangnya juga, termasuk juga nanti di bagian bagasi. Yuk kita lihat. Jadi untuk di bagian belakang karena posisinya belum ada tweeter ya, beda sama dengan CR-V atau Civic, jadi kita bisa menggunakan model koaksial. Tapi kalau misalnya mau di custom pun masih bisa kita tanam tweeter di bagian belakang, jadi bisa dapat depan dan belakang dengan menggunakan sistem speaker two ways ya. Dan kita bisa lihat clearance dari bawah jok ini lumayan tinggi ya. Jadi kita kalau misalnya mau letakkan amplifier, DSP ampli ataupun subwoofer aktif masih bisa di bagian bawah ya. Jadi ini bagian kakinya, bagian joknya ya tinggi sekali. Oke, jadi bisa dengan sistem amplifier atau DSP ampli. Oke, sekarang kita mau lihat penempatan subwoofer kalau misalnya kita mau tanam di bagian belakang. Oke, Kartuners, jadi untuk bagian belakang karena tidak ada bagian bagasi, ban serep ya, ban serepnya ada di bawah. Jadi kita bisa letakkan subwoofer 10 inch ya. Bisa menggunakan satu buah subwoofer atau bisa menggunakan dua buah subwoofer 10 inch di bagian belakang karena bagasinya lumayan lega di sini ya. Jadi kita bisa tanam atau kita bisa bikin yang flat juga di bawah. Kalau misalnya mau masih menggunakan bagasi, ini masih bisa gunakan untuk yang subwoofer 10 inch. Dan ini bisa dilipat ya, rata. Jadi bisa tanam rata semua. Oke, jadi itu adalah all new BR-V yang tipe Prestige. Oke, karena sekarang kita akan ngebahas sistem audio yang sudah ada di Honda Accord. Jadi ini adalah premium sedan dari Honda dan kita lihat apakah bisa di-upgrade dengan menggunakan sistem audio aftermarket oleh tim Karten Sato Sound Jakarta. Oke, Kartuners, jadi penggunaan head unit yang dengan layar lebar dengan model floating udah menjadi bagian standar dari sistem audio mobil ya. Jadi kita bisa lihat sekarang model-model head unit dari Honda, Toyota, Hyundai, Mazda semua udah menggunakan yang model layar lebar, terus floating, terus bisa juga support Android Auto atau CarPlay ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Dan untuk Honda Accord ini posisinya bagus banget ya.
untuk staging, imaging, dan posisi speakernya. Misalnya kayak gini nih, di bagian pintu, terus bagian mid bassnya untuk sistem OEM ini bagus banget. Jadi kita bisa lihat desain dashboardnya ya, lebar dan mewah, dan kita bisa lihat ruang kakinya juga sangat-sangat lega di sini ya. Dan sistemnya adalah depan menggunakan two-way system, dan yang bagian pintu belakang nggak ada speakernya, jadi semua langsung ada di bagian back. Jadi kalau kita mau bikin model surround semua, kita bisa langsung pasangkan dengan sistem two-ways, dan ini bisa amplifier dan subwoofer bisa kita letakkan di bagian belakang. Oke Kartens, jadi untuk model sedan ya, bagasinya lega banget, dan ini ban serepnya juga ada di bawah sini ya. Jadi semua kita bisa lakukan modifikasi. Misalnya kita letakkan amplifier atau DSP atau subwoofer di bagian bagasi ya. Dan untuk rekomendasi ini bisa sistem two ways atau three ways, karena dengan desain dashboard yang lebar begini, kita bisa letakkan mid-range dan tweeter di bagian pilar A, dan sisanya untuk rear surround speaker bisa kita letakkan di bagian deck belakang. Oke guys, mobil ketiga yang akan kita bahas dari booth Honda yaitu yang City Hatchback ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sistem audio mobil standarnya, dan kita akan langsung masuk ke dalam interior mobilnya. Oke Kartens, jadi untuk City Hatchback RS ini, jadi semuanya untuk Honda sudah menggunakan model sistem speaker two ways ya. Jadi kita bisa lihat juga layar di sini, ini menggunakan layar lebar ya, yang 8 inch, dan ini bisa langsung support USB, Bluetooth, radio, dan semuanya udah lengkap. Juga ada aplikasinya di sini ya. Jadi nanti kita bisa lihat. Dan ini bisa kita lihat juga di sini sudah dilengkapi dengan remote steer ya. Jadi kita bisa kontrol langsung head unitnya menggunakan remote steer ini. Apakah bisa diganti? Pasti bisa. Dan kita bisa gunakan juga yang rekomendasi adalah yang 8 inch juga, atau yang 9, atau yang bisa 11 inch juga. Dan untuk speaker termasuk juga sistemnya kita bisa gunakan, misalnya dengan desain dashboard yang lebar begini ya, kita bisa gunakan juga sistem three ways. Misalnya kita menggunakan pasangkan di sini mid range, tweeter bisa di sini, atau mid bass di sini. Jadi kita bisa menggunakan sistem speaker three ways di bagian interior Honda City Hatchback ini. Dan kita akan lihat bagian belakangnya ya, bagaimana penempatan untuk amplifier dan subwoofer. Oke, karena yang menarik dari Honda City Hatchback ini adalah dia sudah ada penempatan tweeter di bagian pintu tengah ya. Jadi kita bisa lihat di sini sudah ada sistem speaker two ways. Jadi ini bisa offset optimization bagian depan dan belakang untuk hasil suara yang lebih maksimal. Oke, karena untuk desain bagasinya kita bisa menggunakan model flat. Jadi kita bisa tanam subwoofer di bagian ban serep, karena ban serepnya ada di bagian dalam ya. Jadi seperti aslinya dengan model aftermarket dan subwoofer 10 atau 12 inci. Oke Kartens, jadi ini adalah hasil liputan dari tim KTM Satosan Jakarta untuk GIAS yang ke-28. Jadi di tahun ini GIAS 2021 sudah diselenggarakan, dan semua dengan menggunakan prokes yang ketat ya. Jadi untuk pengunjung masuk pun harus mendapatkan vaksin 2 kali. Jadi kalau misalnya nggak vaksin itu tidak bisa masuk ke dalam. Dan semua tetap menggunakan masker. Jadi kita tetap aman dan nyaman di gelaran GIAS tahun ini ya. Jadi yang tahun ini sudah selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di tahun depan untuk gelaran GIAS yang 29. See you!